Sialan, kamu ingin aku memohon pengampunan setelah tulang lamaku dibantai oleh front kataklismik kan? Di masa depan, ketika Tama bertanggung jawab atas keluarga Renza, Anda akan bersenang-senang. Andrew tidak tahu apa yang ada di pikiran lelaki tua itu. Dia hanya tahu satu hal, dia takut dia akan tamat di masa depan. Pada saat ini, Tama mendengar bahwa lelaki tua itu ingin memberikan gelar kepala keluarga langsung kepadanya. Hatinya juga sedikit terkejut. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia mungkin menemukan apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu. Alasan mengapa dia baru saja berkata demikian kepada Yoshua adalah untuk secara langsung menyebut dirinya sendiri. Dia akan bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil keluarga Renza, yang sama dengan langsung menjadi pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Orang tua itu harus tahu bahwa tidak ada cara untuk kembali ke surga. Sekarang ambil inisiatif untuk memberi jalan untuk menunjukkan niat baik, tetapi juga untuk mendapatkan bantuan. Pada akhirnya, mereka semua adalah manusia. Adapun Andrew, harus menjadi orang tua sebagai batu loncatan. Kali ini, dia menginjak Yoshua ke atas. Orang tua itu menginjak Andrew untuk turun. Harus dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan. Jadi, Tama berkata, di masa depan, bersama saya, keluarga Renza akan dapat terus berkembang dan menciptakan kejayaan lagi. Maher Renza melangkah maju, meraih tangan Tama, dan berkata dengan penuh semangat, Tama, mulai sekarang, kamu sendiri yang akan bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Renza. Saya percaya bahwa di tangan Anda, keluarga Renza akan mampu berdiri di puncak dunia. Tama mengangguk berat dan berkata dengan serius, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia melihat paman dan saudara laki-laki keluarga Renza dan berkata dengan ringan, selain itu, keluarga Renza telah hidup damai selama bertahun-tahun. Tulang banyak orang menjadi lunak. Saya harus mengambil kesempatan festival leluhur ini untuk memberi mereka suplemen kalsium yang baik. Selanjutnya, Tama berkata kepada Lukas, Tuan Lukas, tolong awasi semua orang di keluarga Renza. Siapapun yang berani diam-diam membuang barang-barang dari tubuh mereka, terutama pakaian berkabung dan hal-hal lain, ikat untuk saya di tempat. Sebagian besar keluarga Renza mendengar kata-kata ini dan langsung ketakutan setengah mati. Karena mereka masih membawa pakaian berkabung di pakaian mereka, baru saja proses Tama menaklukkan front kataklismik begitu mengejutkan sehingga orang-orang ini benar-benar lupa tentang pakaian berkabung. Hanya ketika Tama berkata demikian, mereka ingat bahwa mereka masih memiliki bom yang ditarik. Geng segera panik. Tidak tahu apa yang Tama rencanakan untuk mereka lakukan selanjutnya. Pada saat ini, Tama tidak memperhatikan keluarga Renza, tetapi melihat kerumunan prajurit front yang berlutut di depannya. Di tengah-tengah mereka, ada seorang lelaki tua yang menggigil, yang juga berlutut di tanah, tetapi terus melihat ke kiri dan ke kanan, sepertinya mencari kesempatan untuk melesat. Orang ini adalah kepala keluarga Sucipto, Chen Sucipto. Pada saat ini ususnya hampir menyesal, hati meratap, seandainya saya tahu bahwa Jodua di depan Tama ini sangat sia-sia, mengundang saya ke DR, saya tidak akan pernah datang. Hasilnya bagus, keparatku sendiri yang memakai duka mengikuti sejauh ini, hasil yang tak terduga ini melompat ke dalam lubang api. Sekarang saya tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan kesempatan untuk diam-diam menyelamatkan saya sendiri. Tepat ketika Chen Sucipto tertekan ke dalam, Tama menunjuk ke kerumunan yang juga berkabung berlutut di sana. Tanpa pandang bulu, dia berkata dengan acuh tak acuh, Chen Sucipto, kamu anjing tua juga tidak berpikir untuk menyelinap pergi. Jujur berlututlah dengan baik. Aku masih harus menyelesaikan akun denganmu perlahan. Chen Sucipto mendengar ini, ketakutan, dan memohon, Tuan Renza. Tuan Renza ini di sini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya datang untuk memberi hormat kepada Tuan dan Nyonya Winarta. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Tama mengerutkan kening. Ayo,
Anda menjelaskan kepada saya, Anda menyembah pasangan Winarta. Mengapa datang ke makam leluhur keluarga Renza saya? Aku Chen Sucipto segera tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Panik gemetar, seolah-olah langsung terkena Parkinson. Tama menanyainya, apa? Berani datang ke makam leluhur keluarga Renza saya dalam duka? Tidak punya nyali untuk mengakui bahwa Anda datang untuk melihat pertunjukan. Chen Sucipto menangis. Dengan paksa membela, Tuan Renza, kamu benar-benar salah paham. Aku tidak bersungguh-sungguh. Tama mencibir. Kamu datang mengharapkan untuk melihat pertunjukan besar, tetapi panggungnya runtuh kan? Aku bertanya padamu, sekarang menyesalinya? Ekspresi Chen Sucipto lebih buruk daripada ayah yang sudah meninggal. Tergagap dan berkata, Tuan Renza, aku benar-benar tidak datang untuk melihat pertunjukan. Anakku pasangan Zain dan Winarta sangat dekat, jadi saya datang untuk memberi penghormatan, tetapi juga karena cinta, hanya tidak menyangka akan terjadi banyak hal. Ini semua salah paham, salah paham. Salah paham, Tama dengan dingin bertanya. Saat ini, Anda masih memikirkan kata-kata yang kuat. Saya pikir Anda kecerdasan kepala keluarga Sucipto tidak tinggi. Chen Sucipto akan mati, dalam hati, meratap, ini bukan masalah IQ saya. Apakah saya benar-benar tidak punya alasan yang bagus? Melihat ekspresinya yang tidak nyaman, Tama menunjuk ke prajurit front di samping Chen Sucipto dan berkata dengan dingin, kamu, tampar mulutnya untukku dengan keras. Bawahanmu mengikuti perintah. Setelah pria itu selesai, dia meraih kerah Chen Sucipto dan menamparkan wajahnya beberapa kali. Chen Sucipto tidak terbiasa dengan ini dan berteriak, saya adalah kepala keluarga Sucipto. Saya adalah elit bisnis global. Saya adalah elit bisnis global. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya dengan impunitas seperti itu? Tama mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kepala keluarga Su? Maaf, itu adalah Anda dulu, tapi sekarang tidak. Kata-kata Tam membuat Chen Sucipto takut. Semakin dia ketakutan, semakin keras dia meraung, atas dasar apa? Saya telah menjadi kepala keluarga Sucipto selama bertahun-tahun, mengapa Anda mengatakan saya tidak lagi menjadi kepala Su? Kualifikasi apa yang harus Anda tanyakan tentang urusan keluarga Sucipto saya? Saya adalah penguasa keluarga Su, dan saya harus menjadi orang yang memutuskan semua urusan keluarga. Tama berkata dengan nada menghina, tentu saja saya tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluarga Su Anda. Tetapi Anda sekarang berada di DR. Saya tidak dapat mengendalikan keluarga Su, tetapi saya dapat mengendalikan Anda. Chen Sucipto berkata dengan kaku, kamu juga tidak bisa mengendalikanku? Saya bebas untuk datang dan pergi. Siapa Anda untuk mengendalikan saya? Tama berkata dengan suara dingin, hanya karena kamu datang ke Gunung DR dari keluarga Renza hari ini dalam duka? Jika Anda tidak datang, saya tidak akan mempersulit Anda. Dan jika keluarga Sucipto masih memiliki ketidakpuasan di masa depan, kami memiliki banyak peluang untuk memiliki kompetisi nyata di berbagai bidang. Tetapi kesalahanmu adalah kamu mengambil inisiatif untuk datang ke pintu sejak kamu di sini, semuanya sudah selesai. Dia berkata, dia dengan keras berteriak, dia mengarahkan jarinya ke arah Ayu dan berkata kepadanya, Chen Sucipto. Saya sekarang memberi Anda dua pilihan. Pertama, kekepalaan keluarga secara hukum diteruskan ke Ayu. Kemudian Anda pergi ke Bali untuk menemukan pulau untuk pensiun. Ketika Anda mati, Anda dimasukkan ke dalam peti mati dan dibawa kembali. Berbicara tentang ini, suara Tama tiba-tiba mengangkat beberapa poin. Mencibir, pilihan kedua adalah saya segera mengirim Anda dan putra sulung Anda Zain bersama ke Suriah. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kualitas hidup di tempat itu, dan Bali tidak sebanding, dan Anda dapat yakin dengan kontak saya di sana. Begitu kamu pergi ke sana, tidak mungkin untuk hidup kembali, bahkan jika kamu mati, tidak mungkin untuk mendapatkan tubuhmu kembali. Seolah-olah Anda tidak akan pernah kembali.
Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.